Pak Gub, pernah dengar ceritanya anggota DPR di akhirat? Ya kan? Wow, masuklah ini anggota, ada penghafal Quran Pak Gub, masuk surga. Begitu masuk surga dilihat, kenapa banyak anggota dewan ini di surga? Di negara saya ditangkapi gara-gara korupsi. Dia datang protes sama malaikat penjaga surga, malaikat, kenapa banyak anggota dewan di dalam sini? Di negara saya ditangkap mereka itu korupsi. Dia bilang penjaga surga, nggak usah ribut, ini cuma reses. Bukan anggota DPR yang hadir di tempat ini, bukan. Yang hadir di tempat ini anggota dewan yang baik. Coba lihat anggota dewan kita kalau mau dipilih, datang keluar masuk masjid, pakai serban, pakai gamis, bajunya lengkap, kalah-kalah penampilnya ada saat latih. Begitu terpilih, tidak pernah lagi datang masjid. Ada begitu di Riau? Ada. Kau salah, kenapa kau pilih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilcaleg. Islamlah secara benar, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan ternyata malam ini banyak setan yang berkeliaran di tengah-tengah kita. Setannya bukan pocong, setannya bukan uka-uka, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, kalau bapak ibu cinta kepada Rasulullah, menghormati majelis kita, yuk turunkan handphonenya. Setan pasti berupaya menggagalkan ceramah kita. Dengan cara apa? Maka simpan HP. Anak muda yang pegang HP, saya doakan kau tidak dapat jodoh. Ibu-ibu yang pegang handphone, saya doakan suaminya kawin lagi. Simpan dulu HP, simpan. Ayo, kalau saya sudah katakan simpan HP, masih juga dia pegang HP-nya begini, maka dia bukan setan, tapi dia sudah bapak moyangnya setan. Simpan dulu bos, simpan dulu. Nggak usah merekam. Kalau kau rekam, suaranya tidak jelas, gambarnya kabur. Tapi saya mau dokumen Ustadz, saya mau lihat nanti di rumah. Boleh, caranya gampang. Gimana? Buka YouTube, tulis nama Dasat Latif, Masjid An-Nur Riau, pasti muncul. Gambarnya jelas, suaranya jernih, dan bagus, sudah diedit. Kalau kamu bikin siaran langsung, saya terancam. Kenapa? Nanti ada keseleo. Contoh guru kita Abdul Somad. Ditanyalah beliau, Tuan Guru bagaimana hukumnya main catur? Beliau jawab, haram. Apabila azan berkomandan kamu masih main catur, dipotonglah itu azannya.
yang berkeliaran di medsos haram main catur. Marah seluruh pemain catur dari Sabang sampai Merauke. Saya juga ditanya, Ustadz Das'ad, bagaimana hukumnya main catur? Saya jawab haram. Kenapa bisa? Kau bunuh Perdana Menteri sama Raja. Yang ngedarkan celengan simpan saja itu bos, nanti saya ngisi celenganmu. Simpan dek, simpan, tidak enak rasanya. Saya risih kalau saya lagi ceramah edarkan celengan, seolah-olah saya disawer. Simpan, ada Pak Gubernur yang sawer Das'ad. Tenang, simpan saja dek, simpan, mengganggu konsentrasi ya. Bisa kita lanjut? Oke, simpan HP ya, simpan ya. Oke. Nggak usah juga kok selfie. Baru ditulis latar belakang Das'ad Latif. Kau kira saya background? Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, subhanallah. Allah perintah salat, Allah tidak pernah mendirikan salat. Allah perintah puasa, Allah tidak pernah menunaikan ibadah puasa. Tapi ketika Allah perintah kita berselawat, Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Jangan kau bersalawat sambil merokok. Salatul beleng-beleng. Jangan kau solawat sambil ngopi. Itu tidak haram, tapi bukanlah adab yang baik ketika mendoakan salawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Begitu dimuliakannya Rasulullah tadi, kita lihat prakteknya. Ketika bersalawat kepada Rasulullah, kita dianjurkan berdiri. Kenapa? Kita memuliakan manusia semulia-mulia manusia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Gubernur beserta Pak Kapolda yang saya hormati. Suatu kali Nabi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Pak Danrem berapa jari-jarinya Pak? Berapa? Oh cacat dong, 20 Pak, ada kaki. Ya kan? Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi kan kagum. Jibril, malaikat apa itu? Banyaknya jari-jarinya. Jibril menjawab, oh itu malaikat pencatat air ketika hujan. Pak Kapolda, mampu mencatat air hujan? Meskipun Bapak bintang 2 sampai bintang 7, tidak akan mampu mencatat air hujan. Kenapa tidak mampu mencatat air hujan? Karena jumlahnya banyak. Selain banyak, laju. Selain laju, bareng-bareng turunnya. Tidak bisa dicatat. Nabi lalu bertanya kepada malaikat itu, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air yang jatuh ketika hujan? Ya, ku catat air yang jatuh di negeri Lancang Kuning. Ku catat air yang jatuh di bumi Dayeng Bugis. Ku catat jatuh yang ada di Jawa, semua aku catat. Tak setetes pun yang tidak aku catat. Begitu hebatnya nih malaikat. Ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Apa? Ketika umatmu berkumpul di Masjid An-Nur Pekanbaru, lalu mereka mendengarkan dakwah, lalu mereka bersalawat kepadamu bareng-bareng, saya tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Kalau Bapak Ibu tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud, salawat, ikut bareng-bareng saya Bu ya. Bisa? Yuk. Salatullah kelamin. Ayo bos. Kau kasih malu saya kalau suaramu lebet. Ayo ibu-ibu diam. Bapak-bapak ayo dek. Salatullah. Lagi ngapain? Kenapa kau tanya-tanya? Nggak diteleponnya lagi kau besok. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Bapak Gubernur Provinsi Riau, Datuk Sri Setia Amanah Haji Samsuar.
yang kita hormati dengan penuh kehormatan, Bapak Kapolda Provinsi Riau, Bapak Inspektur Jenderal. Kau tahu Inspektur Jenderal, Dek? Hah? Tahu? 2 bintang. Tapi calon pensiun juga. Gaspol, gaspol, rem, rem. Kau mau ditangkap Kapolda? Jangan kau lawan polisi ya. Adik-adik, dengar baik-baik. Jangan musuhi polisi. Boleh kau musuhi pribadinya, tapi jangan musuhi polisi. Hah? Kalau hilang motormu, siapa kau cari? Siapa kau cari? Pak Imam. Rumah dirampok, anak diperkosa, istri dibunuh. Cari siapa? Polisi. Maka jangan kau musuhi polisi. Iya toh? Kau melanggar. Kau tidak lihat ini rambu-rambu. Saya lihat, Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Itu polisi film India, bukan polisi Indonesia. Polisi Republik Indonesia. Lihat Kapolda kita hadir di tempat ini. Itu menunjukkan saya cinta kepada kalian masyarakatku. Ini penuh resiko hadir di tempat ini, mempertaruhkan jabatan. Tapi beliau katakan yang penting saya harus hadir sebagai penegak hukum di Provinsi Riau. Allahu Akbar. Aman saya sekarang. Inspektur Jenderal Polisi Bapak Agung Setia Imam Effendi, yang kemudian semua saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak sebut satu demi satu, di samping karena keterbatasan waktu, juga yang sejujurnya saya tidak hafal namanya Bapak. Kita dengar. Satu, saya mau tanya dan saya kasih hadiah. Siapa yang tahu anak bungsunya Nabi? Siapa? Kau, sini. Cepat. Cepat. Ya. Cepat. Sebelum kau jawab, ada passwordnya. Siapa namanya anak pertamanya Kapolda? Kurang tahu. Kurang tahu. Oke. Kalau begitu, siapa nama anak bungsunya Rasulullah? Fatimah Zahra. Aduh, sudah kencang, salah lagi. Tapi tidak apa-apa, daripada kau malu diambil YouTube, tetap dapat 100. Beda uang Kapolda dengan uang Ustadz. Ya. Oke, cek. Halo, cek. 1. Cek. Ini yang atur sound system, bassnya diturunkan. Bass. Ehonya, eho tutup. Cek. Aduh. Cek. Halo. Sabotase ini kayaknya ini. Cek. Halo, cek. Imam. Halo. Hai. Ayo kita selawat sambil nunggu mic-nya, oke? Salatullah ala toha rasulillah, salamullah ala yasin. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, nama anak Nabi yang bungsu siapa namanya?
Gimana kau mau meneladani Nabi? Anak Nabi kamu tidak ngerti. Inilah pentingnya maulid. Adik-adik, siapa yang tahu berapa anaknya Nabi? Am? Li? Bingung. Inilah pentingnya maulid. Supaya kita tahu sejarah Nabi. Setelah tahu sejarah Nabi, kita berusaha untuk mencontohnya. Tidak mungkin kau bisa mencontoh Nabi kalau sejarahnya kau tidak paham. Bagaimana kita mau tidur seperti Nabi? Sejarah cara tidurnya Nabi kita tidak tahu. Inilah pentingnya maulid. Maka saudara-saudaraku yang tidak mau maulid, silahkan, monggo. Tapi jangan kau menganggap kami yang kumpul di tempat ini sebagai orang sesat. Kamu tidak mau maulid, kami hargai, silahkan. Tapi jangan melukai perasaan kita yang mau maulid. Ya, ada orang anak muda sekarang baru belajar agama 2 bulan. Itu pun melalui YouTube. Baru 2 menit habis kuotanya. Seolah-olah agama ini seolah-olah sangat repot. Agama ini seolah-olah sangat sulit. Hanya persoalan kita maulid, dia tidak maulid, kita dikatakan ustadz tidak sunnah. Beranimu bos. Kau panitia hari kiamat. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, inilah pentingnya maulid. Kita kumpul, dengar sejarah Nabi, setelah itu kita pulang. Ibu saya dulu memperkenalkan sejarah Nabi, karena saya anak-anak waktu itu, anak-anak senang lagu, dia perkenalkan melalui lagu. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Satu informasi, zaman jahiliyah. Zaman dahulu kan banyak, ada zaman batu. Ini zaman apa? Zaman jahiliyah. Saya tanya, kenapa zaman jahiliyah, Mak? Dia lanjut lagi lagunya. Lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Berarti Nabi terakhir. Saya tanya, siapa namanya, Mak? Nabi Muhammad namanya. Ibunya siapa? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Pekanbaru atau Makassar? Madinah tempat tinggalnya. Terus kenapa lagi, Mak? Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul. Siapa yang angkat? Pak Kapolda atau Pak Gubernur? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa, Mak? Pencipta alam semesta. Itu lagunya ibu-ibu dulu. Belum ada BKMT, belum ada majelis taklim, tapi bisa memperkenalkan sejarah Nabi dengan lagu yang diajarkan ke anaknya. Lagu ibu-ibu dulu. Sekarang lagu ibu-ibu apa? Putar ke kiri nona, putarlah ke kiri, ke kanan, beleng-beleng. Apa kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan? Coba. Lagunya anaknya lagu lebih. Po ami belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Mana ada kupu-kupu makan nasi? Hoax. Bohong-bohong. Nah, kenalkan Nabi melalui lagu. Itu ibu saya. Sekarang saya tambah lagu itu. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Rutkaya, Ummu Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Baru kau tahu tuh anaknya Nabi 7 dari lagu ini.
Inilah hikmahnya maulid, supaya kita kembali mendengar sejarah Nabi, supaya kita minimal bisa tahu, berdoa supaya kita bisa teladani. Saya mau cerita tapi waktu terbatas, sedikit saja kisahnya. Satu, di Mekah Nabi diteror, baik teror mental maupun teror fisik. Sahabat-sahabatnya dibunuh. Maka orang pertama yang disiksa dan dibunuh mati syahid dalam Islam namanya Sumayyah. Dibunuh dia, diikat oleh Abu Lahab, lalu ditombak badannya. Kenapa ditombak badannya? Marah karena Abu Lahab bilang, Sumayyah, saya tahu kenapa kau bela sekali Muhammad. Muhammad kan agak kece, cakep-cakep. Ya, pasti kau suka Muhammad toh? Marah. Sumayyah, dia kumpulkan seluruh air liur yang ada di mulutnya, lalu dia diludai raja waktu itu. Dia bangsawan terkenal itu Abu Lahab waktu itu. Abu Jahal, bah! Marah Abu Jahal, naik pitam, dia ambil tombak, dia tusuk badannya. Meninggal. Di depan Nabi para sahabat disiksanya, diteror secara mental, diteror secara fisik. Akhirnya Nabi memutuskan pergi, mudah-mudahan di Taif mendapat simpati dan pertolongan. Jalanlah dari Mekah ke Taif. Sampai di Taif apa yang diharapkan? Jauh panggang dari api. Nabi berharap ada simpati dari orang-orang Taif. Ternyata disambutnya Nabi dengan apa? Lemparan batu. Siapa yang melemparnya? Bukan orang anak-anak, bukan orang dewasa. Siapa yang melemparnya? Anak-anak kecil. Kalau orang dewasa sama dewasa, kita merasa terhormat, satu letting kita. Tapi kalau kita dihina sama anak-anak, terhina sekali. Nabi dilempari, dikejar. Sampai robek pelipis beliau. Pada saat itu datang malaikat Jibril menawarkan bantuan. Ya Muhammad, sudah keterlaluan orang-orang Taif ini. Allah perintahkan kepadaku Muhammad, kau berdoa, saya angkat gunung Taif ini, saya lempar, saya hancurkan mereka semua. Kau berdoa saja kepada Allah, saya hancurkan mereka. Allah minta izin, Allah sudah kabulkan. Kalau kau berdoa, saya hancurkan mereka. Kalau saya tiba-tiba di sini diserang sama preman, kepung preman ratusan orang, datang Kapolda. Bagaimana Ustaz? Hancurkan jenderal. Apakah Nabi lakukan itu? Tidak. Nabi hanya berkata, ya Jibril, kalau Allah ingin mengabulkan doaku hari ini, aku hanya ingin berdoa kepada Allah, ya Allah berikan hidayah kepada mereka, berikan hidayahmu kepada mereka. Mereka memperlakukanku seperti itu karena mereka tidak tahu apa yang aku bawa kepadanya. Kalau mereka tidak beriman kepadaku, yang sekarang mereka tidak beriman kepadaku, saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan anak cucu mereka nanti yang akan beriman kepadaku. Dan Allah kabulkan doa. Allah kabulkan doa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ketika Bapak ke Taif, tidak satu pun manusia yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Padahal dulu melawan Nabi. Maka orang-orang Taif, mudah-mudahan Bapak panjang umur rezeki, pergi ke Taif, lihat orang-orang Taif, mereka tutur katanya lembut, sopan santun, kita datang dikasihnya buah. Kenapa? Mereka merasa malu, leluhur mereka pernah menghina Rasulullah, maka mereka membalasnya dengan kemuliaan akhlak sekarang ini. Hikmah pertama, jadilah rahmatan lil alamin. Bagi saudaraku para mubalik, contoh Rasulullah dalam berdakwah. Boleh kita berbeda pendapat, tapi jangan saling menghina. Silakan kau lakukan, silakan kau dakwakan apa yang kamu yakini, tapi saudaraku tolong hargai pendapat ulama yang lain. Enak kita dakwah kalau saling menghargai, biarkan umat yang memilih mana yang ingin diikuti. Kita sama kiblatnya, kita sama nabinya, kita sama rukun Islamnya, rukun imannya sama. Tuhan yang kita sembah salah, salat kita nih Tuhan yang kita sembah sama, salat kita sama. Masa gara-gara maulid dan tidak maulid kita berpecah belah? Di mana belajar mereka dakwah? Saudaraku, adik-adik remaja yang baru belajar agama, bagus girahmu belajar agama,
Tapi jangan taklid, jangan terfokus pada satu guru saja, kau tidak mau dengar guru yang lain. Maka sampai sekarang Pak Gubernur, saya tidak mau kalau ada yang membuat komunitas sahabat Dasat Latif, saya tolak. Kenapa? Kalau ada sahabat Dasat Latif berarti ada yang bukan sahabat saya. Kalian semua sahabat saya, non muslim pun sahabat saya. Kelemahan anak-anak remaja kita belajar, ketika sudah ada komunitas sahabat Ustadz ini, maka dia tidak mau dengar Ustadz yang lain. Adik-adikku, makin banyak guru yang kau dengar, makin luas wawasanmu. Makin luas wawasanmu, makin enak kau hidup. Dulu waktu saya kecil, kalau orang berbeda di masjid tidak ada ribut. Allahu Akbar. Subuh kunut, yang satu tidak kunut, yang satu kunut. Yang di samping saya tidak kunut, saya tidak ribut. Saya cuma bilang dalam hati, oh Muhammadiyah. Selesai. Maka dedek sekalian, ketika kau mendapat konten-konten dakwah, apalagi yang di Instagram, yang 1 menit, 2 menit, kan tidak punya waktu untuk membahasnya secara detail, maka jangan kau berpendapat itu yang berbeda salah. Tidak. Contoh paling konkret. Kata saya tidak makan. Apa artinya? 1, saya tidak makan, lagi puasa. Saya tidak makan, alergi. Saya tidak makan, kenyang. Saya tidak makan, haram. Saya tidak makan, saya tidak suka. Sama kalimatnya, saya tidak makan, sama kalimatnya dimaknai oleh orang berbeda. Ada yang katakan haram, ada yang katakan kenyang, padahal sama kalimatnya. Begitu juga hadis. Hadis yang sampai kepada kita, sama kalimatnya dimaknai oleh ahli tafsir hadis yang berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Karena tidak ada foto, tidak ada video tutorial yang menjelaskan, maka mereka menafsirkannya berdasarkan informasi yang diterimanya. Saya kasih contoh. Dede, apa ini? Apa ini? Ibu-ibu, apa ini? Nah, bingung toh? Di belakang. Apa? Ini kau tahu pena karena kau dekat. Tapi yang di belakang dia tidak tahu. Apa itu batang-batang? Apa salah? Tidak, cuma informasi yang sampai ke matanya tidak lengkap. Maka silakan laksanakan apa yang kamu yakini tanpa menghina orang yang berbeda dengan kamu. Karena kesalahan yang dia lakukan kau tidak akan tanggung dunia akhirat. Selesai. Coba lihat Rasulullah. Jangankan sesamanya muslim, orang yang melempari saja didoakan mudah-mudahan dapat hidayah. Maka saya kemarin ribut-ribut, saya tidak layani. Saya doakan saja, mudah-mudahan dia dapat hidayah. Biarkan netizen yang bertengkar. Ya. 2. Pak Gubernur, jadilah yang rahmatan lil alamin. Sudah pilgub selesai. Jangan ada dendam politik di pemerintah provinsi. Dulu pegawai kita yang tidak mendukung Pak Gub, biarkan dia dengan tidak dukungannya, tapi jangan dendam dan mutasi jauh-jauh ke sana. Dan kalaupun ada yang dimutasi karena dulu tidak mendukung Pak Gubernur, kau dimutasi, resiko bos. Resiko. Kau dulu kepala dinas tapi salah dukung, non job, jadi staf ahli yang tidak ada stafnya. Maka kau sabar, kan sudah mau kau juga kepala dinas, kasih lagi gerbong gubernur baru. Tapi kalau dia orang baik, beriman kepada Allah, tidak peduli. Maka saudara, jadilah Islam yang rahmatan lil alamin. Itu kepada orang lain. Sekarang kepada keluarga. Oh, banyaknya orang 30 tahun suami istri hanya karena perkara WhatsApp salah masuk dimaki-maki suaminya. Memang kau pembohong. Tidak kusangka begitu. Kata suaminya, apa dek? Apa nih? Apa? Itu
Itu WhatsAppmu. WhatsApp yang mana? Itu. Ada lope-lope. Sayangku, jangan salah sangka. Ini salah kirim. Ini. Ibu-ibu semua. Kalau sudah dapat kesalahan suaminya, tidak bisa dilupanya. Ini ibu-ibu nih, ahli sejarah semua ini Pak. Sekali kita salah, sampai mati diingatnya. Tiba-tiba salah, dia ingat yang 10 tahun yang lalu. Padahal sudah tuntas 10 tahun yang lalu. Ibu tahu enggak 10 tahun yang lalu? 2 periode. Masih diingatnya, itu dulu. Apa dulu sekira sudah tuntas 10 tahun yang lalu. Akhirnya apa dia katakan? Ceraikan saya. Sudah punya anak 3. Berdarah-darah suami membangun rumah tangga, bikin rumah. Cicil bertahun-tahun. Dibelikan mobil, dicicil bertahun-tahun. Lalu hanya karena WhatsApp tak kirim, dia lupa semua kebaikan suaminya. Ingat, dalam Islam tidak kita kenal kemarau setahun hilang oleh hujan sehari. Islam adalah agama pemaaf. Bagaimana kita mau menjadi rahmatan lil alamin bagi orang lain? Bagaimana kita mau memaafkan teman kerja? Bagaimana kita memaafkan tetangga kalau sama pasangan kita aja kita tidak punya rasa pemaaf? Maafkan. Salah suami, maafkan. Kalau tidak mau maafkan, ingat lagi anak-anak kita yang sudah pada mulai gadis. Tidak bisa saya maafkan Ustadz, sakit hatiku, dendam sekali saya Ustadz. Bukan dengan cara mempermalukannya, tapi mintalah pisah dengan baik-baik. Bu, mau masuk surga dengan gampang? Mau? Suruh suami kawin lagi. Langsung dibilang ibu-ibu, banyak jalan menuju surga Ustaz. Memang banyak tapi macet. Salatullah salamullah ala toha. Salatullah salamullah ala Yasin. Poin kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika ke masjid. Sampai di masjid dibuka sendalnya. Ada sahabat dia lihati sendalnya Nabi. Dalam hati Nabi, oh dia suka sendalku ini. Dia senang sendal saya. Selesai sholat, Nabi tanya, kau tahu rumahnya si Fulan? Tahu ya Rasul, yang tadi lihat-lihat sandalnya Nabi. Didatanginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari dalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu salamnya orang Islam. Jangan kau singkat-singkat. Jangan seperti mahasiswa di Unhas, saya turun dari mobil, dia bilang saja, Assalamualaikum. Apa Assalamualaikum? Assalamualaikum. Kau kira ini SMS? Standar orang Islam ini, Assalamualaikum. Semoga keselamatan bagimu. Warahmatullahi, rahmat Allah menyertaimu. Wabarakatuh, berkah Allah menyertaimu. 3 isinya doa. Maka kalau menerima telepon, jawab dan terima salam dengan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwana. 30 pahala kemuliaan bagimu. Dari dalam bertanya, siapa ya? Muhammad bin Abdullah. Ya Rasulullah, dia buka. Senang betul didatangi Nabi. Ya Rasulullah, ahlan wa sahlan. Selamat datang ya Rasul. Ada apa gerangan? Gini, tadi di masjid saya lihat kau lihat-lihati sandal saya. Sepertinya kau senang ya? Ya ya Rasul. Baik betul sandalnya ya Rasulullah. Kalau begitu ada kesempatan buat saya berbuat baik. Dikasihnya. Silahkan kau ambil.
dermawan. Saya tadi disampaikan sama Kabak Kesra ketika saya makan. Beliau katakan, bagusnya cincinmu Pak Ustadz. Dalam hati saya, dia mau menjebak saya ini. Bersedekahlah. Ustadz, kenapa rumah tangga saya kok tidak bisa tenang dalam rumah? Kamu pelit. Orang yang pelit, tidak ada orang senang. Saya tanya, saudara-saudaraku, senang pejabat yang pelit atau dermawan? Dengar Pak Gubernur. Senang anggota DPR yang pelit atau dermawan? Masya Allah. Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Semua senang dermawan. Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak senang sama orang pelit. Dan kok ke rumahnya pelit betul, padahal dia juga pelit. Maka bersedekahlah. Ternyata di sini, alhamdulillah, dermawan semua. Alhamdulillah. Ibu-ibu, halo ibu, woi, itu yang pakai cincin berlian. Kalau ibu meninggal, siapa yang pakai cincin berlianmu? Siapa? Anak. Istri kedua. Kawin lagi suamimu. Iyalah. Pasti kita kawin lagi. Dia dengarlah istri saya Pak Gub, mamanya cek di rumah. Dia dengar ini ceramah saya. Dan jadi Ustadz, nanti kalau saya meninggal kamu mau kawin lagi. Saya bilang, kau duduk di sini sayangku. Saya peluk-peluk. Lalu saya bilang, sayang dengar baik-baik. Jangankan kau meninggal, kau masih hidup saja ini selalu pikiranku mau kawin lagi. Bukan karena saya takut sama kamu, cuma saya takut ketinggalan follower. Ayo, ibu-ibu, emas berlian demi Allah kalau ibu meninggal bukan ahli waris, istri kedua yang punya. Daripada dinikmati istri kedua, mending sedekah. Ayo, sedekahlah. Bapak-bapak yang sudah uzur, yang sudah muka-muka sakaratil maut, sedekahlah. Sedekah. Biasa kita salah menyikapi harta. Investasi. Apa? Ya, investasi. Ustadz, ada tanah di sana Ustadz. Ini Ustadz, 10 tahun yang akan datang, 10 kali lipat harganya. Saya bilang, kau yakin masih hidup saya 10 tahun yang akan datang? Ini otaknya otak di bingkai setan. Investasi Ustadz, 5 tahun yang akan datang di sini, ujung-ujungnya Pekanbaru, tanah sekarang masih 1 juta. 5 tahun yang akan datang 7 juta, beli sekarang. Kau masih yakin 7 tahun yang akan datang masih hidup? Maka kalau kau mau yakin investasi paling real dan tidak bisa diambil orang lain, bangun kau masjid. Jelas investasinya. Ada duitmu sekarang, nikmati. Ada makan yang Anda nikmati, itulah makan itu. Makan yang enak-enak, nikmati, selebihnya sedekahkan. Allah tidak melarang kalian pakai yang mahal-mahal. Allah tidak melarang kalian bikin rumah yang mewah-mewah. Yang Allah tidak senang kau bikin rumah yang mewah tapi kau tidak pernah bikin rumah ibadah. Rumah mewahmu anakmu yang punya. Iya kalau anakmu nanti baik. Kalau tidak baik, rugilah kau. Ada orang tua sudah selayaknya bikin masjid, sudah selayaknya bikin musola, sudah selayaknya bantu panti asuhan, sudah selayaknya menyekolahkan fakir miskin. Investasi. Sudah sekolahkan anaknya tinggi-tinggi, sudah itu dia kasih, sudah nikah anaknya, dibelikan lagi rumah, sudah dibelikan rumah, lahir anaknya, cucunya, dia lagi yang sekolahkan cucunya, dibelikan lagi mobil, cucunya dibelikan lagi mobil. Tidak salah, tapi bapak keliru kalau bapak tidak pernah bikin rumah ibadah. Iya kalau anakmu baik, nanti anak yang kirimkan saya ketika saya meninggal, jangan harap. Kalau anak yang baik, anak kita baik tapi takut sama istrinya,
Apa? Sedekah-sedekah bapakmu terus, bapakmu sudah mati, itu anakmu, belikan mobil. Terpaksa tidak jadi sedekah buat bapaknya, yang sudah meninggal. Ada di sini, bapak-bapak takut sama istrinya. Ada? Muka-muka takut sama istri ini, Pak. Dengar ini baik-baik. Berhenti kau jadi laki-laki kalau takut sama istri. Ngamuk dia Ustadz. Kenapa kalau dia ngamuk? Nangis dia Ustadz. Tidak apa-apa dia nangis. Dia pecahkan piring Ustadz. Kalau dia pecahkan satu lusin. Dia pecahkan satu, pecahkan semua. Kenapa? Piring gelas boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir. Yang takbir itulah yang takut sama istrinya. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Bapak-bapak, kira-kira kalau bapak sudah meninggal masuk kubur, apa masih ada bisa yang bantu kita? Pak Kapolda punya anggota dimutasi jauh sekali, pedalaman Riau, tidak ada sinyal, jalan jelek, menderita di sana. Masih ada pilihan? Masih ada pilihan? Masih Pak Jenderal. Apa pilihan? Pensiun dini, tidak ada urusan. Pegawai kantor gubernur salah pilih kemarin. Dimutasi nonjob. Tadinya komandan Satpol PP, polisi setengah. Ya kan? Dimutasi. Masih ada pilihan? Masih. Apa pilihan? Tunggu 5 tahun selesai jabatannya. Tidak bisa menunggu. Masih ada pilihan. Apa pilihan? Pensiun. Minta pensiun. Selesai. Saya merantau dari Tanah Bugis ke bumi Lancang Kuning sini. Ternyata tidak bisa cari nafkah dengan baik. Menderita saya di sini. Masih ada pilihan? Apa? Pulang kampung. Masih ada pilihan. Dunia menderita kamu, masih ada pilihan. Tapi dengar saudaraku, demi Allah, begitu kau masuk kubur, senang tidak senang.